Ya, regulasi sudah sesuai dengan kondisi daerah kami ya, daerah Kota Malang ya. Ya memang setiap daerah itu punya potensi masing-masing ya, punya potensi masing-masing. Jadi ya dari regulasi ya, sebenarnya sebenarnya regulasi di Bawaslu itu sudah settle, sudah settle. Cuma kita saya pribadi ya membandingkan dengan apa namanya dengan apa namanya yang kita lakukan ya kan, itu haluan kita kan untuk kita bekerja menangani pelanggaran. Nah, kita bandingkan dengan apa namanya kalau kita mengimplementasikan regulasi khususnya dalam penegakan hukum penanganan pelanggarannya. Ya, saya rasa itu lebih diefisienkan ya kan. Jadi prosesnya lebih diefisienkan. Jadi contohnya kayak APK gitu. Mungkin nggak tahu sih. Kalau saya kepikiran mungkin nggak dibikin pola penanganan pelanggaran tersendiri khusus APK. Karena kalau APK ini lebih diafiliasikan itu pelanggaran administrasi. Kalau memang kita letterlek kita terapkan, prosesnya cukup tidak efisien. Bahasa kasarnya cukup berat gitu loh. Padahal terkait APK aja. Walaupun APK bisa terkait pidana kalau dirusak, kata-kata kan salah pemasangan dan sebagainya. Itu. Terus kemudian ini terkait beban perkara ya. Seharusnya Bawaslu itu memperhatikan level atau klasifikasi perkara ringan sampai sangat berat. Nah, saya secara tidak sengaja ya karena ini ya, karena pengalaman pernah nangani khususnya pidana ya, memang pidananya sangat berat. Sangat berat. Padahal yang paling mengerikan bagi peserta ya kalau sanksinya kan administrasi, diskualifikasi tersebut. Kalau pidana ancaman paling tinggi pemilu 3 tahun ya. Kalau pilkada 6 tahun lah. Pilkada 6 tahun tapi ancamannya ngeri, tapi prosesnya susah dieksekusi. Nah, cuma 3 hari, kalau kurang plus 2. Ya kan? Ya terkadang itulah. Kalau kita lihat regulasi di situlah. Terkadang kelihatan wow, ya kan? Memberi efek jerah tapi susah dieksekusi. Karena limitasinya terlalu tidak masuk akal. Gitu. Jadi gini, karena terutama kita ini ya pengalaman kemarin khususnya menangani pelanggaran pidana ya, khususnya itu terduga telapornya itu menteri tersebut. Jadi saya sampai sampai mengembangkan bayangan ya, atau bolehlah imajinasi gitu, tapi nggak halus ya, nggak sampai halus. Jadi kenapa kok Bawaslu tidak memunculkan peraturan Bawaslu yang mengklasifikasi level sulitnya perkara. Nah, ternyata dilalah, saya apalagi orang awam di hukum ya, lihat di lembaga sebara ya, Polri ya, ternyata ada peraturan Kapolri. Nah, itu lupa saya, kenapa kok nggak dibikin itu? Gitu. Jadi ada levelnya. Jadi level ringan, saksinya lengkap, ya kan, barang buktinya ada gitu. Ya, itu silakan diklasifikasi lah di dalam Perbawaslu. Kemudian itu yang bisa menangani level ringan, perkara ringan itu apa, dugaan pelanggaran ringan itu apa, sedang itu klasifikasinya seperti apa gitu. Saksinya barang buktinya susah apa dan sebagainya, saksinya kurang, ya kan. Kemudian berimplikasi pada kurang kuatnya, lengkapnya alat bukti, yaitu masuk level sedang dan seterusnya. Jadi seharusnya konsolidasi regulasi itu harus memperhatikan hal tersebut sih. Karena apa? Karena terkadang itu yaitu kembali kemampuan ya, karena resource yang terbatas itu nggak mumpuni untuk menangani perkara yang kelihatannya biasa tapi berat itu. Jadi lebih ke situ sih, inventarisir masalah. Jadi ini ingin ingin menyarankan gitu, kenapa nggak
lihat di situ. Secara umum sih belum ya, terutama terkait dengan waktu penanganannya. Karena batasan-batasan waktu yang diatur dalam undang-undang itu memang sempit. Ya, sempit. Walaupun Batu itu hanya kota kecil, jangkauannya hanya 1 jaman lah gitu ya, antar daerahnya itu. Tetapi untuk melakukan penanganan pelanggaran dengan waktu yang diatur di dalam undang-undang, tentu butuh kerja ekstra lah gitu ya, butuh kerja ekstra. Dan ini semua mengalami lah, tidak hanya Batu sebenarnya. Apalagi kalau wilayahnya sangat luas seperti Kabupaten Malang, tambah luar biasa sekali kan gitu kan. Oleh karena itu sebenarnya idealnya memang penanganan pelanggaran ini regulasinya lebih agak dilonggarkan ya. Dan kewenangan-kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu juga lebih lagi gitu ya. Karena problem kita sebenarnya adalah kita nggak bisa melakukan tindakan paksa, penahanan dan sebagainya, nggak bisa kita. Walaupun kita titipkan, kita nggak bisa melakukan penahanan, gitu ya. Yang bisa melakukan penahanan itu kepolisian. Jadi ketika ini dianggap sudah dinyatakan pelanggaran dan dilimpahkan kepada kepolisian, itulah kepolisi bisa menahan. Tapi Bawaslu nggak bisa melakukan penahanan. Sita barang jaminan, sita barang bukti juga nggak bisa. Gitu ya. Ini problem-problem yang kita hadapi. Ya. Jadi utamanya terkait dengan waktu yang diberikan, kedua terkait dengan tindakan memaksa, itu juga kita nggak punya kewenangan. Tindakan menyita barang bukti itu nggak bisa gitu ya. Jadi harus diserahkan. Kita harus meminta dan dia harus menyerahkan. Kita nggak boleh langsung terpaksa ini. Kita juga nggak punya gudang untuk penyimpanan itu. Nggak punya cukup kemampuan, bekal pengetahuan untuk bagaimana mengelola barang bukti. Itu masih belum juga kita kan gitu kan. Jadi masih banyaklah hal-hal yang perlu dibenahi gitu ya di dalam regulasi penanganan pelanggaran itu. Ini regulasi. Masalah regulasi ini dua undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Ini penanganan pelanggaran itu di situ diatur bahwa penanganan pelanggaran itu waktunya kalau di undang-undang pilkada itu 3 hari sampai dengan tambah lagi 2 hari jadi 5 hari. Tapi kalau di undang-undang pemilu 7 hari tambah 7 hari. 7 hari itu hari kerja. Tapi kalau dalam pilkada hari kalender, ini menjadi masalah penanganan pelanggaran. Itu jadi masalah. Karena apalagi dalam pemilu 2024 dan pilkada 2024 ini beririsan. Kalau tenaga sumber daya manusia cuma 1 orang saja yang membantu kedang Koordif berarti 2 orang bekerja. Apalagi dalam kondisi yang luas wilayahnya 33 kecamatan dengan 390 desa kelurahan ini kewalahan. Tapi itu satu tantangan bagi kita. Satu tantangan bagi kita untuk mengatasi. Regulasi ini dibantu dengan Perbawaslu kemarin itu. Jadi 2000 pilkada itu dibantu dengan Perbawaslu sehingga kita bisa bukan memolor waktu bukan, tapi itu teknik sehingga kita bisa mengumpul data untuk mencari 2 alat bukti. Jadi ada laporan masuk, kita kajian awal
Ya 3 hari kita kembali lagi, dia kembali 3 hari lagi, 2 hari lagi, terus kita baru masuk ke proses 3 harinya. Nah, itu jadi saya hitung sampai ke selesai itu sekitar 15-16 hari kita menangani perkara itu. Nah, kalau di kita di regulasi kita 3 hari tambah 5 hari kalender di pilkada. Di kepolisian dalam penyelidikan penyidik itu dia 14 hari kerja. Kok lebih banyak harinya yang diberi tempo? Kita tuh hanya sedikit saja. Padahal kita kajian awal, kita harus menyiapkan kajian itu, kita membuat kajian, kita harus menyiapkan betul-betul 2 alat bukti. Makanya sama aja di regulasi semua sama. Tapi makanya saya bilang tadi kembali lagi bahwa sebaiknya penanganan ini dilakukan, administrasinya dilakukan oleh Bawaslu, sehingga Bawaslu membuat kajian, terus limpahkan kepada pihak kepolisian dalam penyidik. Sehingga penyidik yang bisa memilah apakah ini adalah bisa masuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu atau ke administrasi, dia kembali kepada kita. Atau pelanggaran proses atau kode etik, dia kembali kepada kita. Jadi kepolisian ini jangan takut dengan SP3, dia selalu memberi aba-aba bahwa kita tuh di SP3. Nggak bisa, SP3 itu proses ini kan kasus khusus. SP3 yang umum itu berlaku umum. Tapi kalau di sini kalau memang tidak bisa tidak pidana tidak bisa dilanjutkan lagi, berarti tidak apa-apa, tidak ada SP3 ada keluar, berarti tidak ada kriteria kinerjanya tidak ada. Karena itu kan pelimpahan dari Bawaslu. Nah, itu yang kepolisiannya khawatirnya di situ. Selalu di Gakundu kepolisiannya laku situ. Padahal di pasal 146 ayat 2 itu menyatakan kita ini kan tidak punya kewenangan penyitaan ataupun penggeledahan ya. Polisi tanpa izin dari pengadilan ya sudah bisa melakukan penyidikan asal kasus-kasus yang pilkada. Nah, itu tapi polisi tidak mau menggunakan kewenangan itu karena kepolisian takut. SP3-nya itu kalau dia takut kalau tidak ada alat bukti yang melengkap, 2 alat bukti, dia bisa dipermasalahkan oleh atasannya. Saya bilang tidak, karena kasusnya itu sendiri. Nah, terus pelanggaran ini juga Pak, kalau pelanggaran itu kita regulasi, kita sudah tanggung. Kepolisian diberi penghargaan gitu loh, ya penghargaan. Dia sudah menangani pelanggaran. Memang di Undang-Undang Pemilu itu di Gakundu itu pasal itu menyatakan bahwa penghargaan akan diberikan oleh masing-masing instansi yang bersangkutan. Nah, kalau kepolisian yang menangani serius betul-betul dia profesional, dia akan diberikan kenaikan pangkat atau job. Nah, itu saya kira polisi semua kerja yang sesungguh-sungguhnya di pihak maupun kejaksaan kerjanya sungguh-sungguh. Tetapi kalau tidak ada penghargaan dari instansi yang bersangkutan, ya mereka kerja karena yang menangani di situ itu harus ke penyidik khusus yang menangani pilkada, dia harus lepaskan pekerjaan yang di kepolisian dan di kejaksaan. Dia harus melepas pekerjaan kejaksaan, ya konsentrasinya dia pada Gakundu dalam arti pemilihan atau pemilu. Nah, itu dia harus dapat penghargaan. Nah, itu award itu diberi kepada dia supaya dia sesungguhnya. Nah, jadi kembali lagi pada regulasi. Regulasi yang kalau tidak bisa ini, makanya kalau dalam pilkada itu harus dikeluarkan Perpu. Tapi Perpu, saya katakan tadi, Perpu sebelum dikeluarkan oleh Presiden, dia paling kurang harus mendengar masukan dari pakar hukum pidana, pakar hukum tata negara, terus penyidik, kepolisian, kejaksaan, akademisi, wartawan, LCM,
Dia akan memasukkan semua tokoh agama, baru dia mengeluarkan satu perpup, sehingga perpup itu tidak, tanda petik tadi, tidak banci. Jadi perpu jangan satu sampai perpu itu mengeluar itu mengatur tentang mengisi kekosongan yang belum diatur oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku tentang pilkada atau pemilu. Itu dia harus atur gitu. Jangan sampai undang-undang perpu keluar, jadi tidak coba ngatur lagi. Nah, itu makanya orang bilang, dan orang-orang di masyarakat bebas bersenjata kan perpu itu banci. Kan tanda petik ya banci. Istilah mereka, saya kutip dari istilah mereka tuh banci. Tapi sebenarnya perpu itu tidak menyelesaikan permasalahan. Nah, itu yang jadi kondisi. Sehingga dari 30 kecamatan di Malang Raya ini, kabupaten kota di Malang Raya, Malang kota itu 5 kecamatan, Batu 3 kecamatan, kita 33 kecamatan dengan daerah yang luas, daerah situ kita kan harus sesuaikan. Jadi saya mengharapkan DPR dan pemerintah sebaiknya masih 2 tahun ya, masih 2 tahun ini ada situasi kan bisa berubah politik ya, politik bisa berubah, itu bisa meninjau kembali atau pembahasan undang-undang kedua undang-undang tersebut, undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Kenapa di DPR itu politik semua yang dibahas di DPR itu tersirat maupun tersurat itu politik, tidak bisa lari dari politik. Cuma dia harus melindungi, dia juga akan melakukan pemilihan, dia juga menjadi anggota lagi, caleg lagi, atau dia harus mengamankan paslon yang dia punya partai mengusungkan calon-calon itu. Jadi harus melindungi semua. Jadi sesuatu undang-undang itu tidak sempurna, tidak mungkin sempurna. Tapi ada kelemahannya itu diatur oleh PKPU dan Perbawaslu. Perbawaslu bisa surat edaran, KPU bisa surat edaran sewaktu-waktu yang masalah genting sekali. Karena kalau Perbawaslu Perpu itu harus dibahas di DPR, di Komisi 2. Itu harus dia ada persetujuan. Kalau bahas kan lama. Padahal aturannya segera situasi kondisi di lapangan. Jadi regulasi itu terkait penanganan pelanggaran saya kira belum sesuai dengan kondisi daerah yang Kabupaten Malang saya omongnya. Ini belum lagi Papua, belum lagi di Kalimantan. Nah itu saya tidak bahas di sana, tapi saya bahas contoh kasus yang ada di Malang ini. Netralitas ASN ini sebenarnya maraknya itu terutama pada saat pilkada, saat pemilihan. Untuk saat pemilu atau pileg itu relatif, nggak terlalu sesemarak ketika pemilihan kepala daerah, pemilihan wali kota gitu ya. Nah, memang di akhir-akhir itu terutama karena di Batu ini kemarin itu dapat dikatakan periode ketiga ya. Walaupun yang nyalonkan itu istrinya, tapi kan pengaruh suaminya sangat kuat gitu ya. Sehingga dapat dikatakan ini pemilihan yang ketiga. Nah, maka pelanggaran netralitas ASN itu sangat kuat, ya sangat kuat. Tapi untungnya kita bisa cegah dengan cepat gitu ya. Kita panggil, akhirnya mereka bisa tidak nampak lah gitu ya, tidak terlalu nampak seperti vulgar gitu ya. Dan saya yakin memang kadang-kadang ini yang pada titik akhirnya adalah kalau kepala daerah sudah menggunakan ASN sebagai lumbung suara baik dalam pilkada, pemilihan maupun pemilu, pasti ASN ini juga akan nggak netral. Nah, oleh karena itu tentu kita perlu mendorong
ya, agar teman-teman ASN ini juga profesional aja, ya profesional aja. Toh ganti orang, ganti kepala daerah bukan berarti kiamat toh. Nah ini yang kadang-kadang masih ditakuti lah di kalangan teman-teman ASN ini. Nah ini yang akhirnya pada akhirnya kalau tradisi mihak memihak itu terus terjadi, maka ujung-ujungnya nanti pasti arahnya perpecahan di tubuh ASN pertama. Kedua, semakin nggak profesional. Dan pada akhirnya teman-teman ASN itu akhirnya ada yang kalau karirnya terlalu cepat itu malah musuhnya banyak. Jadi katakanlah gini istilahnya ya, korupsi nggak mungkin akan ketahuan kalau di antara mereka sendiri tidak saling membocorkan, ya kan? Netralitas ASN nggak mungkin akan terpantau kalau di antara mereka sendiri juga tidak ada yang membocorkan. Nah ini sebenarnya kuncinya di situ aja sebenarnya. Makanya Bawaslu Kota Batu sejak awal kegiatan baik dalam pemilu maupun pemilihan itu pasti akan terus menggenjot sosialisasi, pencegahan netralitas ASN ini, ya. Dan alhamdulillah inilah nggak sampai ada yang kita tangani lah gitu ya. Tuh. Pelanggaran ASN ya. Kenapa kok dibilang keren pelanggaran ASN? Padahal bukan. Kalau di pengawasan oke lah, kita harus keren ngawasi birokrasi ASN. Kok nggak sekalian TNI Polri gitu ya? Nggak pernah ada kan, tapi dugaan pelanggaran terduga pelakunya itu TNI Polri kan. Tapi itulah tantangannya di kita itu kan. Kita salah satu disupport kepolisian, tapi kan Polri harus kita awasi gitu kan. Tapi belum pernah ada kita lihat ya. Kalau ASN banyak. Di kota jangan tanya juga di Kota Malang sangat banyak sekali. Sangat banyak ASN. Cuma ya ini sebenarnya bukan kalau penanganan pelanggaran, kalau saya melihat ya di struktur sistematika regulasi penegakan hukum ya, pengawasan khususnya di penegakan hukum itu bukan sebagai fokus utama. Nah, kalau dilihat dari jenis penanganan pelanggaran, ASN masuk mana? Itu masuk mana? Masuk undang-undang lain, gitu. Masuk undang-undang lain, gitu. Padahal kekuatan kita, marwah kita pertama kan di administrasi, kita bisa jadi majelis ya kan, kemudian pidana, etik ya gitulah. Ya masih ini ya. Kalau ASN, nah ini nanti implikasinya pola penanganan pelanggarannya ya, acaranya ya, penanganannya itu harus lebih diefisienkan. Karena apa ya, seperti pelanggaran etis ya. Kalau etis yang terbaru itu, pelanggaran etik yang terbaru itu kita dikasih kewenangan, delegasi kewenangan dari DKPP untuk langsung menangani dan mengeksekusi, dan DKPP tinggal istilahnya meng-SK-kan ya untuk ad hoc ya. Tapi sama, sebenarnya bukan terlalu fokus ke kita sebenarnya itu. Jadi kita nelaahnya itu masih nelaah pakai undang-undang lain. Terus mohon maaf bahasa kasarnya itu sebagai tukang pos saja. Nah, kalau tukang pos ya diefisienkan lagi dong penanganan pelanggarannya. Kalau bisa nggak usah ada pemeriksaan, nggak usah ada klarifikasi. Toh nanti, ya kan? Toh nanti kalau memang terpusat pada komisi ASN itu dikaji ulang. Itu pertama. Itu. Ya kan? Terus etika birokrasi atau ASN itu kan sangat detail. Dan yang bisa mengklasifikasi tuntutan sanksi kan bukan kita juga. Jadi kita cuma ini ada pelanggaran netralitas kayak gitu. Mungkin menunjukkan dukungannya, ya kan.
Padahal ASN punya hak mendukung, ya kan. Makanya sekarang Bawaslu RI termasuk sangat baik ya, menyuarakan bukan hanya sekedar isu netralitas ASN, tapi netralitas ASN dan hak ASN. Sekarang gini, ada kampanye, ASN ini punya hak pilih ya, boleh nggak hadir kampanye? Nah, itu harus dipertegas itu ya. Netralitasnya di mana? Ikut kampanye kah? Menunjukkan dukungan kah? Nah, gitu. Atau datang. Terus gini, terus menangkap ASN ya. ASN ini kan lembaga lama, besar, ya kan? Bahkan yang padat karya di Indonesia itu ya pegawai negeri, bahkan idola ini ya. Idola mertua kata mbaknya. Jadi idola untuk para ini ya, para pencari kerja kan. Idola mertua kata mbak. Betul juga. Cuma sekarang kalau negara maju yang bukan idola, pengusaha negara maju. Nah itu kan. Ini luas. Terus kalau nggak berseragam apa gitu, mana tahu itu ASN, ya kan? Kalau kita nggak secara pencegahannya, pengawasannya nggak butuh kontribusi, ya kan, partisipasi dari masyarakat secara luas itu, ya kan? Jadi di Kota Malang sendiri itu ada 5 saja lebih netralitas ASN lebih itu, dan kita proses semua. Cuma kan senyampang kepuasan kita itu senyampang, padahal yang bersangkutan itu materi melanggar netralitasnya itu sangat fatal, tapi ya hasilnya ya cuma sekian gitu. Itu banyak dirasakan dari Bawaslu. Kok hukumannya cuma sekian gitu. Gitu kan gitu. Wong kita hanya cuma sebenarnya kan yang dipertegas di Bawaslu kan mengawasi netralitas ASN. Ya kan? Bahkan di undang-undang. Makanya saya mohon maaf, saya menyatakan bukan suatu concern kita ya. Gitu. Nah, dalam penanganan pelanggaran ya. Terus ini yang terakhir ya, terkait ASN ya. Jadi memang terpusat ya, Komisi ASN kan dibentuk untuk menertibkan ini ya, penyelewengan ASN termasuk netralitas dalam tidak partisipasi berpolitik ya. Nah gini, cuma gini, nanti KSN pun itu merekomendasi aja, nge-push aja, gitu. Terus eksekutorialnya itu kan pejabat pejabat pembina ya, minimal PPK yang eksekutorial untuk itu, gitu. Ya kan. Jadi pengalaman di Kota Malang itu lucu ya. Kita awal nangani ASN itu sampai kita rekomendasi Komisi ASN, sampai asisten ketuanya itu datang ke kota itu, ya kan. Kebetulan beliaunya itu ngisi materi di Surabaya, sempat datang ke kita, ya kita curhat, kita cerita gitu kan, gitu. Ya kita kok belum ditindaklanjuti sama Komisi ASN itu. Nah, di sana pun ternyata keterbatasan gitu, personil dan sebagainya. Terus bahkan beliaunya itu curhat, kita hanya merekomendasikan saja mas gitu. Gitu. Terus atasannya kalau nggak eksekusi sanksi atau hukuman, jadi kita merekomendasikan atasannya itu, ya kan, ke atasannya, mungkin kepala daerahnya nggak sampai bisa mengeksekusi rekomendasi ASN, rekomendasi ke kepala daerah selanjutnya atau gubernur sampai stop juga sampai presiden. Nah di situ banyak muspronya, terkadang banyak muspro. Ini curhatan dari Komisi ASN gitu. Terus yang terakhir, kalaupun ASN itu diduga melanggar dan bisa dibuktikan memang melanggar, alat buktinya cukup, dan dari atasannya atau minimal PPK-nya tersebut ya, pejabat pembinanya itu ya, sudah memberi sanksi, ya kan. Biasanya dikasih sanksi ringan, surat peringatan gitu kan. Sudah, walaupun pelanggarannya berat, ya sudah selesai proses hukumnya di situ. Gitu. Dan Komisi ASN nggak mau memproses karena sudah diberi sanksi. Gitu. Jadi Komisi ASN cuma merekomendasikan ini lo kasih sanksi. Kalau sudah dikasih sanksi, nggak diproses sama Komisi ASN. Gitu. Kalau Kota Malang banyak sekali.
5 saja lebih gitu. Dan kita proses dan semua dapat sanksi ya, semua dapat sanksi. Ya dari ada yang satu sanksi yang menurut yang bersangkutan berat ya, karena sanksi sedang itu berapa tahun itu kenaikan pangkat dan tunjangan itu tidak diperbolehkan itu sanksinya itu yang bersangkutan itu. Jadi ASN itu kalau kita bicara ASN itu sebagai satu gadis yang seksi. Gadis yang seksi yang harus ASN itu apa? ASN di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 ya, 14 itu 15, 14 itu mengatur bahwa harus netralisasi ASN. Apa yang dimaksud dengan netralitas? Netralitas itu artinya tidak boleh berpihak, tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, tidak boleh juga ikut berpihak, ya, tidak boleh juga ikut membantu. Apakah paslon ataukah caleg. Itu pengertian netralitas. Di dalam peraturan pemerintah nomor 53 ya, nomor 53 tahun 2010 mengatur tentang manajemen ASN, manajemen ASN itu juga kenapa ASN itu tidak boleh berpihak ke kiri, berpihak ke kanan. Apalagi dalam waktu pilkada, kalau itu yang mengikut kontestan itu pemilu pilkada itu adalah bupatinya, berarti dia dalam status cuti, itu yang berat ASN. Kalau dia tidak memihak, dia takut jabatannya hilang, ya, kedudukannya hilang. Nah, tapi kalau ASN yang profesional, jabatan kedudukan mau hilang, ya, saya tidak mau tahu. Pokoknya saya pegang regulasi. Tetapi kalau ASN yang tanda kutip karbit, itu susah. Semua orang mau cari kerja, cari yang enak, ya tuh, cari yang enak. Nah, jadi ASN ini sangat, ASN juga ada yang Mas pilkada di Kabupaten Malang, tapi dia itu tinggalnya di Kota Malang atau Kota Batu. Dia tidak bisa mengikuti kota Kabupaten Malang. Tetapi bawahnya dia bisa memobilitas bawahnya. Kamu tolong pilih ini. Nah, kalau tidak pilih saya kasih DP3, istilahnya DP3 itu ya jelek-jelek nanti. Nah, semua itu sudah. Jadi mental ASN sana. Kalau ASN waktu seleksi pertama, waktu baru, dan manut sekali. Baru 80% dia manut. Tetapi sudah 100%. Dia udah manut lagi. Apalagi di zaman sekarang, zaman instan ya. Semua mau cari instan. Kalau dia tidak mendapat jabatan, dia bisa naik. Kalau orang yang membantu pilkada bupatinya bagus, dia dipromosikan. Jabatannya itu, walaupun jabatan itu belum layak untuk dia jabat. Nanti istilahnya 21 artinya 2 tahun dalam masa jabat, satu kali naik gitu loh. Itu kenyataan di lapangan. Kita kenyataan di lapangan gitu. Sehingga ASN ini, jadi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu bukan membatasi geraknya ASN, bukan membatasi gerakan ASN, tapi melakukan supaya ASN itu profesional dalam melakukan tugasnya sehari-hari, dalam melakukan tugas pelayanannya itu. Dia bukan kita membatasi. Undang-undang juga tidak membatasi. Nah, tapi ASN itu ada 2 baju, Mbak, 2 baju. Satu bajunya ASN, waktu satu bajunya dia baju lepas ASN. Nah, jam kerjanya dia pakai baju ASN, jam tidak kerja dia pakai baju masyarakat. Tapi dia punya hak memilih. Kalau haknya dia dipilih berarti dia harus mengundurkan diri dari ASN. Tapi dia punya hak memilih. Hak memilih berarti dia harus bisa datang mendengar visi, misi, program daripada calon. Nah, ini yang membingkai dia sehingga dia beralibi atau dia berselimut atau dia
kedok di belakang itu bahwa saya datang untuk mendengar kok, saya bukan. Tetapi kena bupati yang melakukan kampanye dia harus datang. Tapi kalau yang paslon lain dia tidak perlu datang. Nah, karena dia datang tunjuk muka. Oh ini saya hadir, gitu. Kan gitu loh. Itu jadi ASN itu mentalnya tidak profesional. Kalau mental betul-betul profesional, seleksi awal sudah betul-betul kuat, seperti tentara, polisi itu ketat sekali mereka. Nah, jadi tidak kita membatasi, undang-undang tidak membatasi haknya mereka, juga mereka harus profesional dalam menyelidiki. Ya trennya, apakah penanganan tren naik? Nah, ada berapa kasus? Kita ada sekitar kemarin ada 5 kasus ya. 5 kasus ASN. 5 kasus ASN. Dan kita telah memberi rekomendasi kepada KSN. Ya. Komisi Aparatur Sipil Negara. Itu kita sudah berikan dan jawabannya semua ada pelanggaran itu. Jadi ASN itu sudah. Tetapi dalam penanganan pelanggaran ya Bawaslu kalau menilai ada laporan masuk atau ada temuan yang tidak termasuk dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Jadi ingat, tidak masuk dalam undang-undang pemilu atau undang-undang pilkada, maka Bawaslu memberi rekomendasi kepada KSN, kepada pimpinan yang lebih di lembaga itu, beri rekomendasi untuk mengambil tindakan. Makanya kemarin ada beberapa kasus yang kita langsung ke bupati atau ke KSN-nya, bupatinya untuk menangani karena tidak masuk pelanggaran pilkada ataupun pemilu. Nah, jadi kita harus memilah-milah itu. Jangan sampai orang tidak salah kita menyalahkan, orang yang salah kita tidak menyalahkan. Berarti kita Bawaslu juga tidak netral, ya, tidak independen, ya, semuanya tidak. Berarti kita ada keberpihakan. Nah, itu harus dijaga. Kredibilitas kita itu harus dijaga bahwa Bawaslu itu adalah yang masyarakat memberi kepercayaan kepada Bawaslu dan jajarannya supaya bisa menangani kasus-kasus yang dilapor atau maupun temuan tentang ASN. Memang kalau ASN tidak melanggar, ya tidak melanggar. Tidak apa-apa, kita harus buktikan. Kita harus membuat kajian bahwa dia tidak melanggar. Nah, hingga itu. Jadi ASN juga harus melakukan profesional, koreksi diri. Saya ini mau memperpihakkan. Dia boleh berpihak, tapi dia jangan mengajak orang untuk berpihak kepada salah satu paslon atau salah satu caleg. Dia tidak boleh. Dia tidak boleh. Jadi kalau dia punya akses, dia mau pilih paslon nomor 2 atau nomor 10, dia pilih. Dia sendiri. Tapi dia dilarang mengajak orang untuk memilih paslon yang dia akseskan itu, dia simpati itu tidak boleh. Nah itu yang, tetapi itu kita tidak bisa melihat karena itu kan persoalan pribadi, personal lah ya, personal. Jadi dia bisa mengajak enggak dan dia menjanjikan apa yang dia janjikan kalau pada teman-temannya itu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Oke, saya kira gitu.